Halo, apa kabar teman-teman semua? Kita jumpa lagi di Mail Channel. Serial Qurrus Osman season yang ke-6 yang telah lama kalian tunggu kini akhirnya tayang juga. Diawali dengan narasi yang menggambarkan bahwa Osman Bey telah membentuk pemerintahan negara di mana dia ingin menyatukan Turki di bawah panjinya sendiri serta menuntut para beylik berpengaruh di perbatasan untuk tunduk padanya. Namun di tengah kepercayaan diri Osman, upayanya itu tidaklah mudah. Ternyata beberapa beylik justru saling bermusuhan, di antaranya Begum Hatun dan Beyhan Bey yang masih mengungkit konflik di masa lalu oleh para pendahulu mereka. Beruntung Orhan datang tepat waktu untuk menghentikan perang saudara dengan mengemban misi dari ayahnya untuk mengundang keduanya di acara pertemuan dewan sekaligus acara syukuran pernikahan Alaidin dan Gonca. Beralih ke Kayi Oba, di sana semua sedang sibuk mempersiapkan acara. Kita lantas diperkenalkan dengan karakter baru, seorang ayah bernama Ilbay dan putrinya Cailan yang merupakan teman seumuran Gazi. Ketika prajurit Osman datang membawa berita penting, tiba-tiba Ilbay ikut meninggalkan Oba. Sementara itu, Bey Sunggur muncul dengan penampilan baru sebagai mata-mata Osman bermata satu. Namun itu hanya tipuan agar lebih mudah masuk ke semua kawasan tanpa dicurigai. Dia pun melaporkan bahwa Wazir Khalifah Emir Omar datang ke wilayah perbatasan, namun ia tidak tahu apa tujuannya. Di Brusa tengah diadakan pertunjukan pertarungan para gladiator melawan para budak untuk menyambut kedatangan pimpinan kebanggaan mereka, yaitu Komandan Lukas. Hanya saja semua di luar prediksi, komandan itu ternyata telah menyelinap di antara para penonton. Dan ketika ia melihat para budak telah kalah, dia pun muncul sebagai pahlawan, sekaligus memperlihatkan kemampuannya yang luar biasa melumpuhkan para gladiator. Saat ini Bizantium sedang terpojok oleh penaklukan-penaklukan yang dilakukan Osman. Rakyat pun bertumpu pada harapan Komandan Lukas. Berbeda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, kata-katanya lebih banyak tentang keadilan dan belas kasihan yang tentunya menyebabkan dampak besar. Pada saat itu juga ia mendengar dari informannya bahwa Wazir Emir Omar melewati perbatasan. Sementara itu di tempat yang rahasia, Osman menemui Buran dan temannya memerintahkan untuk mengundang Wazir kepadanya. Namun tanpa disadari, Ilbay mencuri dengar dari semak-semak pembicaraan mereka. Nah, saatnya untuk memperkenalkan siapa Wazir Khalifah Emir Omar. Dia merupakan pejabat dari sisa-sisa runtuhnya Seljuk. Dari pembicaraannya dengan sang ajudan, dia ingin menemui Karesi Bey dan mengabaikan Osman, namun belum jelas apa alasannya. Hanya saja ia ingin kedatangannya dirahasiakan. Malam itu di Obakayi dilaksanakan acara syukuran pernikahan. Itu berlangsung sangat meriah karena Osman juga membanggakan hasil penaklukannya dengan dibantu para prajuritnya. Di sisi lain, Beyhan Bey sedang merenung mencari alasan kenapa ia harus datang menemui Osman. Lalu Hazel Hatun istrinya menyarankan agar mereka tetap datang. Wanita satu ini memang unik, ia suka dengan materi. Ia tahu betul Osman memiliki banyak harta karena penaklukan. Ia ingin putranya dinikahkan dengan Fatmah Hatun. Sementara acara sedang berlangsung, Gonca merasa tidak nyaman dan itu dilihat oleh suaminya. Sedangkan di waktu yang sama, Osman juga mendapatkan informasi dari prajuritnya bahwa Wazir telah tiba di penginapan. Saat itu juga Osman memerintahkan Boran untuk melaksanakan tugas ini. Sementara itu ketika Gulce sedang menata peralatan bayi peninggalan Eljim Hatun, Gonca marah dan merebutnya lalu membakarnya. Dia masih sedih dan trauma. Ia tidak ingin bayinya bernasib seperti bayi Eljim Hatun. Alaidin mencoba menenangkannya namun tidak berhasil. Yusuf memergoki Begum Hatun saudaranya yang menyimpan belati Osman. Begum Hatun tengah mempertimbangkan ajakan perdamaian Osman, sedangkan Yusuf tidak rela jika permusuhan mereka dengan Beyhan Bey dihentikan. Alaidin curhat kepada kakaknya bahwa istrinya trauma dengan yang menimpa Eljim Hatun.
Dan kakaknya pun memaklumi, ia sendiri pun belum bisa melupakan. Tak ingin kakaknya itu sedih, Aladin mencoba menanyakan kabar Holovira namun nihil. Tiba-tiba Fatma menyela, menawarkan minuman untuk menyuap kakak-kakaknya, meminta izin ayahnya agar diizinkan berperang. Tentu saja itu tidak berhasil karena Fatma masih terlalu kecil. Tanpa mereka sadari, momen lucu itu dilihat Osman dan Balahatun. Mereka merasa bangga, anak-anaknya telah tumbuh dewasa dan saling mengobati luka. Di hadapan Osman, Balahatun sedikit curhat. Ia khawatir dengan kesendirian Orhan dan traumanya Gonca. Ketika Wazir Emir Omar sedang di penginapan, ia tiba-tiba diserang oleh orang-orang bertopeng. Belakangan diketahui mereka adalah orang-orang Kristen, suruhan Komandan Lukas. Menariknya, selama penyerangan itu, ia diselamatkan oleh orang bertopeng pula. Yang di awal sempat diperlihatkan dia adalah Ilbay. Tentu timbul tanda tanya di benak kita, dia sebenarnya siapa, di pihak mana, serta motifnya apa. Usai penyerangan ini, Wazir kedatangan tamu yaitu Boran. Sekarang kita juga dibuat penasaran siapa sebenarnya Kares Hibe. Di satu sisi, ia mengumpulkan orang-orang yang setia kepadanya. Sedangkan di sisi lain, ia juga ingin bergabung dengan Osman. Padahal keduanya bermusuhan, dan kini dia mengirim utusan Sancarbe untuk mengundang Wazir. Ketika Boran memberitahu Wazir bahwa Osman mengundangnya, dia mengatakan jika tidak memiliki waktu karena akan menemui kelompok yang lebih besar. Tak lama berselang, datanglah Sancarbe, utusan dari Kares Hibe. Disitulah terjawab rasa penasaran Boran, siapa kelompok besar yang dimaksud oleh Wazir. Pada saat yang sama, Wazir terus menutupi peristiwa penyerangan dirinya. Saat ini Osman sedang bingung, ia pun berdiskusi dengan Balahatun. Ia memiliki dua target kastil yaitu Kapucu dan Karadin. Kapucu demi reputasi, sedangkan Karadin untuk kekuatan. Osman akhirnya memutuskan bahwa kastil Karadin lebih realistis. Ia lantas mengutus Aladin memaksa Tekfur Andre untuk menyerah tanpa peperangan. Tanpa membuang waktu, putra Osman itu bersiap untuk berangkat, namun dihentikan sementara oleh istrinya. Gonca secara khusus meminta maaf atas sifat kekanak-kanakannya tadi malam. Meskipun begitu, ia merasa khawatir dengan keselamatan sang suami. Sebelum berangkat menemui Osman, Begum Hatun secara khusus diundang oleh Kares Hibe. Dia ditawari bergabung dengannya untuk memusuhi Osman. Begum Hatun lantas mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkannya setelah ia bisa bertemu dengan Osman. Secara khusus, ia juga menjelaskan mana yang lebih menguntungkan, maka itu yang akan ia ikuti. Boran melapor Osman bahwa Wazir menganggapnya sebagai kelompok kecil. Namun prajurit yang lain juga membawa informasi bahwa Wazir baru saja diserang dan diselamatkan oleh orang bertopeng. Mendengar itu, Osman pun menjadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Rombongan Baihan B dan Begum Hatun tiba di Obakayi hampir bersamaan. Terlihat Ilbay terus mengawasi dari kejauhan. Cerkote sebagai penerima tamu melakukan penyambutan. Namun Begum Hatun justru menghampiri Fatma dan mengatakan jika wajahnya mirip dengan sang ayah. Bahkan ia juga menggodanya dengan mengatakan jika telah mengenal ayahnya sejak muda. Fatma lantas mengadu kepada ibunya Balahatun mengenai ucapan Begum Hatun tadi. Di tempat lain, Holovira yang selama ini menghabiskan waktunya di biara ditemui oleh Komandan Lukas. Dia ditawari bergabung untuk membalas dendam kematian pamannya. Namun Holovira mengaku jika dia belum bisa memutuskan. Sementara Komandan Lukas mengatakan bahwa tangannya selalu terbuka dan selalu menunggu kedatangan Holovira. Sebuah kilas balik memperlihatkan bahwa Komandan Lukas telah mencuri relik suci milik umat Islam dan menyimpannya di bawah tanah yang tersembunyi. Meskipun begitu, ia mendapatkan kabar buruk sebab orang-orang yang ia perintahkan untuk membunuh Wazir ternyata gagal. Kembali ke Obakayi, Fatma Hatun terus penasaran dengan ucapan Begum Hatun. Ia belum mau menyerah sebelum mengetahui maksud dari ucapannya. Ketika Balahatun akan mengkonfirmasinya, ia dihadang oleh Hazal Hatun yang memberikan hadiah untuk mempererat hubungan keluarga.
Sementara itu, di dalam suasana langsung panas ketika Genjer B mengadu domba Baihan B dengan Begum Hatun sebelum akhirnya dilerai oleh Orhan. Tak lama berselang, Osman muncul dan menyerukan persatuan. Baginya, perbatasan sama pentingnya seperti wilayah lain. Di saat musuh mereka terpojok, seharusnya mereka tidak tercerai-berai. Osman lantas menunjukkan sebuah peta hasil taklukannya serta target selanjutnya. Mimpi itu benar-benar realistis. Begum Hatun tertarik. Di luar, Bala Hatun yang tadi penasaran mendapatkan jawabannya dari Hazal Hatun bahwa Begum Hatun merupakan wanita yang pernah diselamatkan Osman. Bahkan ia masih menyimpan belati darinya sampai sekarang. Fatma sempat kaget dan Bala Hatun sepertinya cemburu. Sementara itu, Osman menjanjikan hasil taklukannya akan diserahkan kepada para B, termasuk harta rampasan. Belum usai rapat tersebut, Bala Hatun masuk dan menyindir Begum Hatun. Tentu saja Osman dibuat bingung dengan situasi ini. Dan seperti yang sudah diceritakan di awal tadi, Wazir Omer menemui Karesibe. Kemudian keduanya saling melempar pujian demi kepentingan. Wazir mengatakan bahwa kedatangannya adalah rahasia. Sedangkan kita diperlihatkan bayi sunggur yang menyamar berada di sekitar area tersebut. Inti dari pembicaraan kali ini, Wazir memberitahukan bahwa relik suci telah dicuri. Dia meminta bantuan Karesibe untuk menemukannya. Sebelum Wazir pergi, Karesibe menjanjikan bahwa tugas ini mudah baginya. Ia lantas memanggil ajudannya dan memberitahukan bahwa Wazir akan datang ke perbatasan Karasi dan Germian. Dan pembicaraan ini didengar oleh bayi sunggur. Osman melanjutkan pertemuan dan memberitahukan bahwa target selanjutnya adalah Kastil Karadin. Semua diminta untuk bersiap, hanya saja Baihan B dan Begum Hatun saling menatap seolah akan berkompetisi. Kita beralih ke Aladin yang telah tiba di Kastil Karadin dan dipertemukan dengan Tekfur Andre. Tanpa basa-basi, Aladin mengatakan jika ia diutus Osman bahwa kastil dan tanahnya harus diserahkan tanpa pertumpahan darah. Mendengar itu, Tekfur Andre hilang kendali dan memenggal kepala pengawal Aladin. Sedangkan putra Osman itu dijadikan tawanan dan sebagai tameng benteng. Seperti yang sudah diprediksikan, Holovira menemui Komandan Lukas. Hanya saja belum jelas apa alasannya. Komandan Lukas tahu Holovira memiliki hubungan baik dengan Kayi. Untuk itu ia bertanya kepada Holovira apa yang ia ketahui mengenai Osman dan sukunya. Di sisi lain, bayi sunggur mengirimkan pesan untuk Osman melalui merpati yang disimpannya. Saat ini, Osman sedang memotivasi orang-orangnya. Mereka akan melakukan penaklukan lagi. Sedangkan rakyatnya disuruh berbangga. Mereka akan memperluas wilayah. Sementara itu, di tempat lain, Aladin sedang diinterogasi di ruang penjara bawah tanah. Dia disuruh mendesak ayahnya membatalkan penyerangan, dan tentu saja dia tidak mau. Ketika Osman menerima pesan dari bayi sunggur, ia langsung mengerahkan pasukan berangkat untuk menjemput Wazir. Sementara para Hatun yang penasaran terus mengkonfrontasi Begum Hatun atas inisiatif dari Hazal Hatun. Tentu dia hanya menceritakan yang jelek-jelek karena bermusuhan. Sementara itu perjalanan Osman dihadang oleh Karesibe. Kilas balik memperlihatkan bahwa Karesibe menyadari bahwa bayi sunggur adalah mata-mata. Untuk itu ia memanipulasi ucapannya agar bisa menemui Osman. Di sini motif Karesibe semakin membingungkan. Ia menawarkan diri untuk tunduk pada Osman. Namun hal ini ditanggapi Osman dengan penolakan sangat tegas. Karesibe lantas membocorkan informasi bahwa Aladin ditawan oleh Tekfur Andre. Mendengar itu Osman kaget dari mana Karesibe mendapatkan informasi itu. Sementara itu kuda Aladin kembali ke Obakayi dengan membawa kantong berlumuran darah. Semua semakin panik ketika kantong itu dibuka. Ternyata kepala dari ajudan Aladin. Muncul dugaan bahwa Aladin terjadi sesuatu di Kastil Karadin. Orhan semakin yakin ketika membaca surat yang dibawa serta oleh kuda tersebut. Namun kemudian ia sedikit tenang karena Aladin hanya disandra. Meskipun begitu, semua tetap saja histeris, termasuk Gonca yang langsung pingsan.
Komandan Lukas tengah kumpul dengan teman-temannya. Anehnya ia bersikap netral dan menunggu pemenang antara Tekfur Andre dan Osman. Namun kemudian ia tidak suka mendengar Tekfur Andre menawan Alaeddin. Sementara itu di tengah kepanikan Obakayi, Osman kembali dan mengatakan jika ia telah tahu semua. Dan solusi yang ia tawarkan adalah melakukan penyerangan kepada Kastil Karadin sekaligus menyelamatkan anaknya. Jelas ini sesuatu yang beresiko, namun mereka harus berani. Keesokan harinya, kastil itu dikepung oleh Osman dan sekutunya. Mereka telah siap berperang dengan membawa pula Katapel. Charkute dan dua rekannya ditugaskan untuk bernegosiasi menyerah tanpa syarat. Namun Tekfur Andre tidak gentar. Ia justru mempertontonkan Alaeddin yang digantung di dinding gerbang kastil. Negosiasi berlangsung sangat lama. Charkute dan dua rekannya kembali dengan tangan hampa. Tanpa diduga, Osman tidak sabar hingga melepaskan tembakan Katapel. Dinding gerbang kastil satu persatu hancur. Charkute dan dua rekannya bergegas kembali untuk memberitahu Osman bahwa putranya dalam bahaya. Hanya saja selama kurun waktu itu, baik Orhan maupun Osman semakin membabi buta menembakkan Katapel. Sementara itu, Alaeddin sudah bersiap syahid. Sedangkan Charkute berteriak mendesak serangan dihentikan.